Karena itu kita harus tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita mengetahui nilai manusia yang sebenarnya, maka kita pun menghormatinya dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terpaksa dicipta sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Dalam keterpaksaan itu ada nilai yang sangat penting, yakni kebebasan. Jadi kita terpaksa dicipta sebagai manusia dan kita terpaksa dicipta bebas untuk memilih mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk untuk ditinggalkan. Dan pilihan itulah yang membentuk siapa diri kita yang sebenarnya, dan pilihan itulah yang akan mengantarkan kita pada jenjang, derajat, dan makom-makom spiritual hingga mendekati manusia sempurna. Pada malam ini kita insya Allah semoga mendapatkan keberkahan memperingati haul wafatnya, syahidnya putri Rasulullah, ya, Fatimah Zahra, yang digelar sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, Bunda Fatimah ini luar biasa, ya. Nanti kalau kita lihat, cermati baik-baik, baca biografinya, itu luar biasa perempuan. Kalau kita lihat, tidak ada perempuan yang mendapatkan nasib sebaik ini. Cuma satu saja, yakni putri Rasulullah. Bayangkan, ya, bapaknya adalah manusia paling sempurna. Dari sekian nabi yang diutus oleh Allah, baik yang tercatat yang kita kenali maupun yang tidak tercatat, itu ribuan, banyak sekali. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus dan merupakan nabi yang paling sempurna, yang tidak ada lagi manusia yang bisa menandingi, mengalahkan atau lebih di atas dari kesempurnaan. Dan Bunda Fatimah Salamullah alaiha, putri dari seorang nabi yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Dan yang kedua, suami beliau adalah pewaris tunggal totalitas keilmuan Rasulullah. Siapa itu? Imam Ali bin Abi Thalib. Dan hadis berkenan dengan beliau, ana Madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi kalau ingin mengetahui keseluruhan totalitas keilmuan Rasulullah, niscaya harus melewati pintunya. Orang yang melewati pintunya pun bergradasi macam-macam. Jadi kita sudah tahu bahwa Bunda Fatimah memiliki ayah yang sehebat itu, suaminya pun memiliki keagungan yang dahsyat. Dia adalah murid sempurna dari Rasulullah, betul murid sempurna. Yang kedua, Bunda Fatimah melahirkan dua anak yang keduanya adalah penghulu pemuda surga. Siapa itu? Imam Hasan dan Imam Husain. Coba lihat, ada nggak perempuan seperti ini
dalam bentangan sejarah. Misalnya Bunda Maryam alaihissalam. Bunda Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi bapaknya juga seorang nabi. Bapaknya juga. Tapi mungkin sama-sama nabi dan sama-sama melahirkan nabi, tapi pengetahuannya berbeda. Di sini nanti saya akan jelaskan bagaimana Bunda Fatimah itu menandingi, mengalahkan makom-makom seluruh para nabi selain ayahandanya sendiri. Kita harus kenali siapa sosok suci ini yang kita peringati syahadanya. Kita harus kenali. Dan sayang sekali begitu banyak masyarakat muslim yang tidak terlalu mengenal secara mendalam sosok suci ini. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Surah Al-Ahzab ayat 33. Kata kunci di dalam ayat ini adalah Ahlul Bait. Dan yang kedua kesucian. Ya. Siapa Ahlul Bait yang dimaksud di dalam ayat ini? Itu semua di sini ada letak perbedaan pendapat, tapi semuanya sepakat walaupun ada penambahan, tapi yang ini semua sepakat. Siapa Ahlul Bait yang dimaksud? Adalah putri Rasulullah yang pertama. Yang kedua Imam Ali alaihissalam, dan kedua anaknya Imam Hasan dan Imam Husain. Ulama lainnya memasukkan istri-istri Nabi juga sebagai Ahlul Bait, ya, memasukkan itu. Seluruh istri Nabi masuk. Tapi begitu banyak hadis juga kalau kita bandingkan, istri Nabi sebenarnya tidak masuk. Di dalam satu hadis dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu menyatakan bahwa kami tidak termasuk istri Nabi sebagai Ahlul Bait. Ummu Salamah pun demikian, yang kebetulan ada di situ di mana ayat itu turun. Jadi tidak termasuk. Cuma tetap saja mayoritas ulama menyatakan oke, masuk. Kita anggap itu masuk. Persoalannya yang mendasar itu nanti akan terkikis dengan sendirinya, akan ternafikan dengan sendirinya, karena Ahlul Bait itu adalah sosok-sosok yang suci, disucikan oleh Allah. Apa maknanya? Maknanya bahwa seluruh pengetahuannya dan perbuatannya apa? Suci. Seluruh pengetahuannya benar dan seluruh perbuatannya baik. Artinya Ahlul Bait Nabi itu sebagaimana Rasulullah tidak mungkin melakukan kesalahan, apalagi dosa. Dan yang kedua, pengetahuannya itu sebagaimana pengetahuan Rasulullah di sini. Nah, ketika kita mengetahui kriteria tersebut, otomatis istri-istri Nabi tidak masuk. Kenapa? Karena tidak satupun hadis menyatakan bahwa mereka itu sebagai apa? Sumber keilmuan. Gak ada hadis bahwa mereka sebagai sumber keilmuan. Sementara ada hadis Nabi itu menegaskan. Jadi kalau digabung nanti
Ada hadis Nabi mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara, ya, yang kalau kalian berpegang tidak akan mungkin sesat selamanya. Apa itu? Tsaqalain, Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi. Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi. Nah, kalau Ahlul Bait Nabi mewarisi pengetahuan Rasulullah secara total dan juga perbuatannya itu sedemikian sehingga tidak akan bisa dinisbatkan kesalahan padanya, apalagi dosa. Sementara kita melihat dalam sejarah bahwa terjadi pertempuran antara di masa Imam Ali dalam perang apa? Perang Jamal. Siapa yang menggerakkan itu? Aisyah, istri Rasulullah. Itu melawan Imam Ali. Mungkinkah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sama benarnya dan perbuatannya dijamin bisa bertempur? Bahkan saling mengkafirkan. Bisa kan? Misalnya ada 2 nabi di sini atau 3 nabi. Misalnya Ustaz Jul kita posisikan sebagai Tuh, kalian perlu tahu makom beliau itu sekedar informasi saja ini. Kalau pengetahuan beliau ya yang merupakan wahyu, di sisi lain misalnya Ustadz Ilham yang juga mendapatkan pengetahuan wahyu, apakah mungkin antara nabi berperang dan saling mengkafirkan? Tidak mungkin. Kalau dikatakan suci, umumnya pertempuran, perseteruan atau perang itu banyak kepentingan politik di situ kan? Tidak ada nabi itu berkelahi, bertempur karena kepentingan politik, karena kepentingan kekuasaan, tidak ada itu. Nah ini persoalan kekuasaan. Perang Jamal itu motifnya kekuasaan. Mustahil. Nah tinggal milih mana yang betul-betul Ahlul Bait Nabi. Apakah Imam Ali Ahlul Bait Nabi atau istri Nabi? Nggak bisa kedua-duanya. Nggak bisa kedua-duanya. Jadi sejarah telah menegaskan kepada kita. Kita harus terima. Nah, Bunda Fatimah itu mewarisi totalitas pengetahuan Rasulullah. Kenapa tidak diperkenalkan sebagaimana Imam Ali, ana Madinatul Ilm, misalnya wa Fatimah, misalnya Babuha. Ini persoalan ada hubungannya dengan gender di sini, ya. Persoalan kepemimpinan, ya. Dalam kemarin di SC kemarin saya jelaskan bahwa dalam wilayah kepemimpinan memang ada perhitungan gender. Tapi dalam wilayah pengetahuan tidak ada gender di situ. Bunda Fatimah walaupun memiliki kesucian dan pengetahuan yang sama dengan Imam Ali, tapi tanda kutip tidak tepat ya menjadi khalifah. Tidak tepat. Jadi kenapa perempuan itu dalam Islam diposisikan sebagai pemimpin itu ada hubungannya juga dengan gender. Ada hubungannya. Jadi bukan misalnya Islam itu diskriminatif, tidak. Islam tidak diskriminatif. Islam menempatkan realitas bagaimana layaknya. Makna keadilan kan begitu. Makna keadilan begitu. Perempuan ada tempatnya, laki-laki juga ada tempatnya. Kan repot kalau
seorang pemimpin misalnya, umumnya pemimpin itu dia juga imam jamaah. So, kalau misalnya pas haid, repot itu. Banyak hal yang problem. Makanya Rasulullah juga dalam perang tidak mengikutkan langsung perempuan berperang di medan. Kalaupun mereka ikut, itu di bagian belakang. Ya. Kalau sekarang masanya lain. Bisa saja seorang perempuan sniper, tidak masalah, karena memang pertempurannya sudah agak berbeda. Nah, ketika Allah menegaskan dan memperkenalkan kepada umat Islam ini sosok-sosok yang berpengetahuan dan berperilaku adil, disinilah letaknya bahwa dua aspek ini sangat penting. Apa aspek itu? Pengetahuan dan perbuatan. Saya sudah jelaskan beberapa di yang SC kemarin, bahwa ketika Allah sudah menegaskan bahwa setiap realitas itu ada tujuannya dalam penciptaan, walaupun secara umum ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Misalnya manusia punya tujuan khusus dalam penciptaan, hewan juga seperti itu, tumbuhan juga seperti itu. Jadi masing-masing realitas bisa berbeda tujuannya, tapi secara umum tidak bertentangan. Jadi tujuan penciptaan manusia misalnya berbeda dengan tujuan penciptaan hewan. Tujuan penciptaan hewan bisa berbeda dengan tujuan penciptaan tumbuhan. Tujuan penciptaan tumbuhan misalnya bisa saja berbeda dengan tujuan penciptaan malaikat, jin, dan bebatuan. Tapi secara keseluruhan tujuan-tujuan yang partikular ini tidak bertentangan dengan tujuan umum penciptaan itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa manusia yang paling bernilai dalam dirinya adalah apa? Akalnya. Walaupun akal itu salah satu instrumen daripada jiwa, tapi dia memiliki peran yang sangat signifikan mempengaruhi dan membentuk jiwa itu sendiri. Akal, walaupun salah satu instrumen saja, tapi dia bisa mempengaruhi jiwa sedemikian rupa dan mengantarnya pada kesempurnaan. Oleh karena itu, kembali, tujuan penciptaan manusia itu ada hubungannya yang sangat erat dengan apa? Dengan instrumen akal yang ada pada manusia. Apa makanan akal? Kemarin saya sudah cerita bahwa makanan akal adalah pengetahuan. Berarti tujuan penciptaan manusia, itu tidak lain adalah penyempurnaan pengetahuan. Yang mana kalau ilmu itu sempurna, pengetahuan itu sempurna, akal pun ikut menyempurna. Ketika akal menyempurna, jiwa pun akan menyempurna. Nah, ketika di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Nah, di sini mungkin nampak ada perbedaan. Kok tujuannya penciptaan di Al-Quran penyembahan kepada Allah, sementara tujuan penciptaan manusia dalam konteks filsafat adalah penyempurnaan pengetahuan. Terus apa hubungannya? Apa ini kontradiksi? Tidak. Justru Al-Quran memberikan satu metodologi khusus, bukan metodologi umum. Jadi di dalam filsafat itu ada metodologi umum, ada metodologi khusus dalam perolehan pengetahuan. Ya, metode umum ya sebagaimana yang diajarkan dalam filsafat. Ya.
Nah, metodologi khusus apa? Ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Ini yang disebut dalam agama penghambaan itu. Dan itu yang disyaratkan juga oleh aliran iluminasi. Iluminasi ketat sekali. Jadi kalau kalian mau belajar filsafat, syaratnya juga di samping menguatkan argumentasi akal ini, menelusuri pengetahuan-pengetahuan dengan metodologi pembuktian, dengan metodologi rasional, dengan metodologi deduksi. Harus ada pula seiring dengan ini ada upaya mensucikan diri, tazkiyatun nafs atau penghambaan. Jadi Al-Quran itu menegaskan metodologi khusus untuk perolehan pengetahuan. Apa itu? Penghambaan mutlak kepada Sang Pencipta. Karena akal juga menegaskan bahwa apapun yang Allah perintahkan pasti ada hubungannya yang sangat erat dengan apa? Dengan tujuan penciptaan. Dengan misalnya kalau yang dimaksud dalam tujuan penciptaan itu adalah penyempurnaan pengetahuan, ada hubungan. Dan semua ulama, bahkan semua filosof muslim pada akhirnya sepakat bahwa memang, nah disinilah keterkaitan erat ya, antara filsafat dengan agama dari aspek metodologi khusus ini. Bahwa Rasulullah itu meraih sedemikian tinggi pengetahuan yang menyebabkan dia menjadi manusia yang paling sempurna dan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah itu dengan metodologi khusus itu. Dengan metodologi khusus. Jadi tidak ada kontradiksi antara penyempurnaan pengetahuan yang berkonsekuensi logis dengan pada penyempurnaan akal, yang mana penyempurnaan akal ini akan berkonsekuensi logis pada penyempurnaan jiwa manusia, dan penyempurnaan jiwa ini itu konsekuensi logisnya adalah semakin dekat kita kepada Allah. Taqarrub ilallah maksudnya di sini. Melalui apa? Melalui proses penyempurnaan pengetahuan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Dengan penggunaan metodologi umum, jadi di samping tafakur juga tazkiyatun nafs. Ada kalau dalam bahasa Al-Quran ada ta'lim, ada tazkiyah, tahzib, ya tahzib. Itu ada ta'lim, ada tahzib. Akal harus sempurna, perilaku juga sempurna. Karena dalam filsafat itu sendiri menarik, perilaku itu masuk dalam bagian akal juga. Bukankah akal dibagi menjadi akal teoritis dan akal praktis? Jadi apa saja yang berhubungan dengan teori-teori metafisik yang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan itu dimensi akal teoritis. Sementara apapun yang berhubungan dengan perbuatan secara langsung itu dimensi akal praktis manusia. Jadi semuanya dari akal dan menuju akal. Semuanya. Nah, kembali ketika Rasulullah yang merupakan manusia yang paling sempurna melahirkan sosok putri beliau yang juga sempurna, itu artinya apa? Pengetahuan mereka, pengetahuan teoritis mereka sempurna dan pengetahuan praktisnya pun itu sempurna. Makanya dari aspek pengetahuan tidak ada kesalahan, dan dari aspek perbuatan tidak ada kesalahan. Karena semuanya ini berhubungan dengan akal. Ketika akal itu sempurna, pengetahuan yang lahir dari akal pun, baik itu teoritis maupun praktis, yang merupakan asas dari semua perbuatan manusia, itu juga pasti sempurna. Jadi konsekuensinya di situ. Nah,
ada pertanyaan, apakah sosok-sosok yang disebut sebagai Ahlul Bait Nabi ini yang suci itu sederajat atau lebih rendah atau lebih tinggi dari para nabi sebelumnya? Ya. Sebenarnya kalau kita sudah lihat pendahuluannya itu, kita akan menyatakan bahwa Ahlul Bait Nabi itu, yang mana Bunda Fatimah salah satu di dalamnya, itu adalah sosok-sosok yang lebih tinggi dari para nabi sebelumnya. Orang mungkin akan kaget, kok bisa lebih tinggi dari para nabi sebelumnya? Saya kasih argumentasi. Kenapa Rasulullah dikatakan sebagai nabi yang paling tinggi, paling sempurna? Karena wahyu yang ada padanya. Dikatakan Al-Quran sebagai wahyu yang paling sempurna. Wahyu yang paling sempurna. Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah itu wahyu yang paling sempurna. Mungkin ada juga pertanyaan, apakah totalitas pengetahuan Tuhan itu sudah turun dalam bentuk wahyu seperti itu? Jawabannya tidak. Tidak. Kenapa? Karena ketuhanan Tuhan sebagai Tuhan itu punya level eksistensi tersendiri yang meniscayakan pengetahuan pada level itu, dan itu tidak akan mungkin sama dengan makhluk pada level selanjutnya. Jadi level eksistensi itu juga berpengaruh pada capaian pengetahuan. Walaupun mungkin secara teoritis terbuka kemungkinan bahwa kita bisa sama dengan pengetahuan Rasulullah, tapi secara praktis itu tidak mungkin. Ini sudah, jangan usah berpikir sama persis dengan Rasulullah. Tidak usah. Jangan berpikir sama, saya mau seperti Rasul. Itu sama dengan ceritanya Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi. Kenapa? Karena Nabi Adam sebenarnya itu dia ingin sama dengan itu buah khuldi, itu pohon itu yang dilarang dekat ke situ. Itu sebenarnya apa? Itu takwilnya bahwa wahai Adam alaihissalam, kau jangan bercita-cita seperti pohon ini, sama seperti pohon ini. Karena kalau kau bercita-cita seperti dengan sama seperti pohon ini, itu salah satu bentuk tanda kutip kebodohan. Dan kebodohan bagi seorang nabi itu cacat itu. Makanya beliau, kalau tidak layak di surga ini, pergi dulu, bertobat dulu. Dan menariknya, bertobatnya itu diterima berkat tawasul kepada 5 cahaya yang ada di sisi Rasulullah. Yang mana 5 cahaya itulah itu hakikat Ahlul Bait itu sendiri. Jadi Ahlul Bait ini sudah tercipta jauh sebelumnya, sebelum dia diturunkan ke. Wah, ini perlu pembahasan tersendiri ya. Oke, nggak usah itu. Nah, sekarang kita ketahui bahwa Rasulullah itu menjadi nabi yang paling sempurna karena wahyu yang turun padanya, yang tidak ada yang lebih sempurna dari wahyu itu. Nah, sekarang apakah Rasulullah menurunkan semua ilmunya? Iya. Tapi kepada Ahlul Bait saja, yang lainnya tidak. Kenapa yang lain tidak? Tidak punya kapasitas pada kondisi itu ya, pada masa itu. Pada masa itu nggak punya kapasitas dan tidak akan pernah sebenarnya memang. Ya. Jadi kalau mendekati iya. Nah, ketika Ahlul Bait Nabi memiliki pengetahuannya sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Rasulullah, berarti dari sisi pengetahuan saja Ahlul Bait itu sudah sudah lebih tinggi daripada Nabi sebelumnya. Terus ya mungkin ada yang bertanya,
Nabi sebelumnya mungkin iya dari sisi pengetahuan mungkin lebih rendah dari pengetahuan Rasulullah, tapi Nabi sebelumnya dijamin kesuciannya. Nah sekarang, bukankah ayat yang tadi saya baca itu jaminan kesucian Ahlul Bait? Berarti sekarang Ahlul Bait Nabi memiliki pengetahuan yang sama dengan Rasulullah plus kesucian sebagaimana kesuciannya para nabi sebelumnya. Berarti kesimpulannya Ahlul Bait Nabi lebih tinggi kedudukannya dari nabi sebelumnya. Ya, bisa disimpulkan kan begitu. Dipahami. Jadi bagaimana? Jadi Bunda Fatimah ini dia sampai pada makom kenabian walaupun Ahlul Bait Nabi sendiri bukan nabi. Kata Rasulullah dalam hadisnya dikenal, ya, itu berhubungan dengan Imam Ali. Rasulullah bersabda, wahai Ali, engkau sebagaimana Harun di sisi Musa. Tapi tidak ada nabi setelahku. Di nabi sebagai jabatan formal itu, dia tidak ada lagi nabi. Tapi imam, khalifah ada. Makomnya itu lebih tinggi. Karena jadi kenabian itu dasarnya itu adalah kewalian. Jadi setiap nabi pasti wali, tapi belum tentu wali itu nabi. Ya. Belum tentu. Nah, Ahlul Bait Nabi ini adalah waliullah, para wali kekasih Allah, tapi bukan nabi. Karena kenabian itu dia memiliki spesifikasi tertentu, ya, sesuai dengan kondisi masa dan zaman. Jadi lebih tinggi kedudukan mereka ini. Jadi Ahlul Bait ini itu sosok-sosok yang luar biasa. Maka semakin jelaslah bahwa istri-istri Nabi bukan masuk bagian dari Ahlul Bait Nabi. Ya. Nah, Bunda Fatimah ini sepeninggal Rasulullah itu ditegaskan oleh Rasulullah sendiri, dia sebagai tolok ukur kebenaran, keridhaan, kecintaan Rasulullah dan Allah. Hadisnya terkenal baik di kitab Sunni maupun di kitab Ahlul Bait.